Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Farudin dengan NIM 1955 dari Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tipe serangan. Nah, yang pertama ada access attack. Access attack adalah suatu usaha untuk mendapatkan informasi yang tidak boleh dilihat atau unauthorized to see. Dan serangan ini dapat terjadi di tempat informasi berada disimpan atau pada saat ditransmisikan. Jadi serangan ini dapat terjadi saat waktu akan mengirimkan datanya saat dikirimkan melalui email atau melalui pesan-pesan yang terenkripsi. Lalu yang selanjutnya adalah serangan sering terjadi di bagian elektronikal. Jadi serangan ini terjadi seperti serangan cyber gitu ya. Di sini yang saya bahas adalah sniffing, karena praktikum yang ditekankan adalah sniffing. Jadi apa itu sniffing? Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Lalu cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya. Karena data yang mengalir pada klien dan server yang bersifat bolak-balik, sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Sniffing bekerja pada segmen data di layer transport dengan cara menyisipkan program jahat pada komputer korban, di mana nanti program jahat tersebut akan melakukan proses sniffing sehingga data-data sensitif yang ada pada komputer korban dapat terbaca oleh sniffer atau penyerang. Selanjutnya ada dua jenis sniffing, yaitu sniffing secara pasif dan secara aktif. Ya, secara pasif adalah tindak kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Jadi Anda tidak merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda kalau menjadi korban. Passive sniffing biasanya terjadi pada hub, karena tugas utama hub adalah membagikan sinyal ke semua komputer klien. Berbeda dengan fungsi switch yang memiliki fitur untuk menghindari terjadinya collision atau bentrokan dengan membaca alamat MAC address komputer klien. Lalu ada beberapa tools yang sering digunakan untuk passive sniffing seperti WhatsApp, Cpdam, Kismet, AtterCap, DSNiff, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada active sniffing. Nah, kebalikan dari passive sniffing. Active sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket data dalam jaringan. Tindakan active sniffing yang paling sering dilakukan adalah ARP positioning, man in the middle attack. Active sniffing ini biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hub. Tidak hanya pada OSI layer transport saja, sniffing ternyata bisa dilakukan pada layer application dan layer physical. Untuk sniffing pada layer physical biasanya dilakukan dengan cara menyadap jaringan saluran komunikasi secara ilegal. Selanjutnya ada cara kerja paket sniffing. Sniffing biasanya cara kerjanya memiliki beberapa tahap sampai paket data yang diambil bisa terbaca. Yaitu pertama, collection. Cara kerja paket yang pertama adalah merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data yang melalui jaringan yang sedang diawasi. Yang kedua ada conversion. Nah, conversionnya adalah merubah data yang sudah dikolek atau yang sudah dikumpulkan berbentuk binary ke dalam data yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada analisis. Nah, analisis adalah menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi data. Yang terakhir yaitu pengambilan data. Nah, setelah semua tahap dilakukan, maka hacker akan mengambil data tersebut atau bisa di-save ke komputer hacker tersebut. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang sniffing menggunakan JNS 3. Pertama, buat
kita buat dokumen baru terlebih dahulu. Kita namakan sleeving. Nah, sudah selesai kita buat, lalu kita beri 2 buah PC. Setelah ada 2 buah PC, lalu kita sambungkan PC 1 dengan PC 2 nya. Nah, setelah tersambung, maka kita akan start authorization ini. Kita akan mulai untuk pertama setting untuk IP nya terlebih dahulu. Kita tunggu. Sleeving ini kita itu melakukan seperti menguping itu dari 2 PC. Nah, kita ini pihak ketiga yang kayak ingin melihat data atau menguping pembicaraan antara 2 PC ini. Saya kecilkan terlebih dahulu biar kelihatan. Nah, pertama kita setting IP nya terlebih dahulu. Setting di control panel, network connection, local area network, properties, lalu pilih internet protocol TCP/IP. Kita beri 192.168.1.1. lalu subnet masknya kita biarkan otomatis terisi, lalu kita close. Ini akan konfigurasi sendiri. Lalu yang PC 2 kita juga beri IP, kita beri IP 192.168.1.2. lalu subnet masknya kita biarkan otomatis ini. Nah, biar ini konfigurasi sendiri. Setelah itu kita kembali ke PC 1. Di PC 1 kita buat folder, DJ aja. Kita buat folder baru, namanya rahasia. Nah, di dalam file rahasia ini kita beri teks dokumen namanya rahasia juga. Nah, di sini kita bisa tulis bunuh raja hari ini, esok, atau lain hari. Seperti kode-kode gitu ya, kita buat seperti ini. Nah, setelah itu kita close, kita kembali. Setelah itu ini yang folder rahasianya kita beri sharing and security, share this folder, kita apply, lalu kita oke. Nah, yang di PC 2 ini kita ke ini Windows R, lalu backslash 2 kali, lalu kita beri sebelum itu kita tes terlebih dahulu pingnya ya. Kita belum tahu apakah sudah nyambung atau belum. Ping 192.168.1.1. Nah, ini sudah terhubung ke PC 1. Setelah itu kita Windows R, lalu double backslash 192.168.1 PC 1. Nah, di sini kan ada file rahasia. Nah,
sudah tersambung. Lalu kita kembali ke ini, lalu kita klik kanan. Kita akan coba untuk melihat apa yang dikirimkan dari bis 1 ke 2 ini. Lalu ini klik OK. Nah, ini keluar website-nya. Nah, masih kosongan, lalu kita kembali lagi ke PC 2, lalu kita coba kirim ke dokumen saja. Sudah selesai. Lalu kita cek di sini apakah ada. Kita cari filenya yang tadi. Nah, ini sudah muncul. Bunuh raja hari ini, esok, atau lain hari. Nah, ini file ini juga bisa kita download, yaitu di file, lalu kita ini export objek, pilih SMB. Nah, ini lalu kita save, ini kita save di file ke dokumen aja deh, dokumen download. Oke, terus kita buka dokumen download. Nah, ini sudah muncul. Bunuh raja hari ini, esok, atau lain hari. Maka kita eksperimen atau praktikum kali ini berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.